Living on Point. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3 menteri terbaik Nasdem, sisanya 1 Bu Siti Nurbaya. 2 sudah out. Anda melihatnya ini upaya untuk mendepak Nasdem dari kabinet nggak? Pelan-pelan kayak semacam premannya digerus lah. Tapi kalau presiden tidak pernah berucap bahwa Nasdem keluar dari pemerintahan, Pak Surya tetap solid mendukung Pak Presiden, sekalipun menterinya nggak ada. Pak Surya kemudian sempat menyatakan kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Baik itu Bang Plate, baik itu Pak SYL, sampai sekarang masih belum dipecat sama Nasdem. Kenapa begitu? Dalam hal ini menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para kadernya mungkin ya udah nanti aja, biarkan itu keputusan gue. Itu kan semua keputusan ketua umum. Akan mempengaruhi respon masyarakat nggak di safari-safari politiknya Pak Anies? Tapi antusiasme masyarakat happy dengan orang yang hadir di situ. Jadi antusiasme mereka lebih memilih orang baru daripada orang lama gitu. Hai, kembali lagi bersama saya Lily on Point. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini tuh ramai soal dugaan korupsi yang menyeret mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Tapi nggak cuma itu, SYL ini adalah menteri kedua di Partai Nasdem yang juga berstatus tersangka dalam kurang lebih sekitar 1 tahun belakangan ini. Apakah ini kemudian akan menggerus elektoral dari Partai Nasdem di kontestasi pemilu nanti? Kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan Bendahara Umum Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni. Ini jadi pukulan telakah buat Nasdem? Enggak. Masyarakat sekarang ini udah sangat pintar ya. Walaupun kalau dibilang menggerus nggak mungkin menggerus, tapi minimal mengurangi iya. Karena banyak orang yang mungkin melihat situasional sekarang menjelang cawapres ini ke depan 2024 kan asalnya dugaan perkara ini di pihak kita. Tapi beriringnya waktu kan tinggal beberapa bulan dan orang Indonesia itu kebanyakan pemaaf. Jadi ya kira-kira berapa bulan akan datang mungkin perubahan akan kembali seperti sedia kala. Kalau kita lihat dari kasusnya Bang Plate, kemudian sekarang SYL begitu. Responnya Pak Surya Paloh gimana melihat 2 kader terbaiknya ini kena kasus korupsi? Pertama kaget ya. Pertama yang pas Joni Plate. Agak shock karena kondisinya di luar dalam pikiran Bang Surya. Tapi setelah berproses berjalan, ya akhirnya biasa lagi. Dan ikutilah proses selanjutnya. Cuman kan di masyarakat menilai bahwa apakah ini politisasi misalnya. Nah itu aja masyarakat yang bisa nilai. Nah, itu. Kita tidak masuk ke ranah politisasi atau dipolitisasi. Tapi itulah kenyataannya dan terjadi lagi di Pak SYL. Dan ini bentuk di mana semuanya pada prinsipnya tidak ada yang bersih. Jadi setara dalam penyetaraan dalam pemeriksaan ini kan kalau dicari permasalahan mungkin ada orang yang nggak senang baik di dalam maupun di luar terkait dengan Pak SYL, ya itu bisa terjadi di semua kementerian tentunya, bukan hanya SYL saja. Semua kementerian pasti berpotensi untuk mendapatkan kesalahan yang kiranya gampang dijadikan satu perkara. Jadi menurut Anda ini ada upaya untuk mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan SYL di situ? Ya, itu bisa dilakukan pada orang-orang yang tidak suka.
Ya, kalau penegakan hukum kan sesuai fakta. Fakta hukumnya ada, tindak pidana ada, itu nggak bisa dihindari. Maka proses hukum lah kita hormati dan berjalannya proses hukum berjalan dengan seksama. Sudah ada penggeledahan, heboh, sempat dikatakan kabur, tapi kemudian akhirnya kembali mengundurkan diri. Anda melihat ada apa di balik ini semua? Kemarin kan ada pembahasan juga dan Ali Fikri selaku humas dari KPK menjawab ada skenario yang akan dilakukan oleh pihak KPK dalam hal ini mungkin mengumpulkan bukti yang konkret, yang tepat supaya pada saat pengumuman itu komplit gitu. Jadi ada tersangkanya, perkaranya apa, dengan barang buktinya apa. Status itu kan edaran surat Itu yang yang kemudian beredar. masih konfirmasi, yes. Dan edaran surat itu dipastikan benar karena tidak ada yang membantah bahwa itu surat palsu. Sekalipun KPK sendiri. Tapi apapun yang terjadi sekarang adalah tindak pidana ada. Maka kita nggak bisa hindarin lagi. Oke. Tapi Anda merasa dirugikan nggak dengan pernyataan Pak Mahfud? Orang KPK aja belum ngumumin kok. Sebenarnya masalah rugi atau enggak kan melihat pada tupoksi kerja kementerian. Sekalipun mungkin Pak Menko memberikan satu pengumuman agar si tersangka ini diumumkan secara cepat. Tapi kan pihak KPK belum melakukan itu dan selayaknya harusnya institusi KPK lah yang mengumumkan Pak SL tersangka. Tapi kan ini didahuluin gitu. Ada nggak hubungannya sama soal kasus dugaan pemerasan? Nah, itu dugaan pemerasan yang beredar sekarang ini, Pak SL sendiri kan melaporkan itu kepada Pak Ketua Umum. Kita ini nggak tahu. Kita nggak pernah dengar secara langsung. Tahu-tahu ramai isu di sosial media. Nah, sampai hari ini pun saya belum ketemu Pak SL langsung belum. Jadi ketemu Ketua Umum DPP saya di luar gitu ya. Tapi komunikasi yang terjadi dugaan pemerasan itu dia sama sekali tidak bicara. Bungkam lah. Mungkin di samping bungkam terhadap DPP juga nggak mau, DPP sendiri tidak ikut campur karena yang bersangkutan langsung berperkara yang melaporkan katanya. Kan kita nggak tahu nih, benar nggak yang melaporkan itu SCL atau bukan gitu. Tapi Bang gini, ada beberapa asumsi yang bilang pelaporan terhadap ketum KPK yang kemudian dianggap ini adalah upaya serangan balik dari SCL. Menjadi isu serangan balik karena kedua belah pihak menjadi berperkara kan di antara kedua belah pihak. Tapi itu yang bisa menjelaskan nanti pihak polisi secara langsung. Kita nggak bisa menyampaikan, cuman kan ini isu bukan dibuat ya, isu terbentuk bahwa antara Ketua KPK dengan Pak SCL ini bersiteru. Tapi kita nggak tahu bersiterunya sampai di mana. Tapi faktanya? Faktanya kita belum sampai hari ini belum tahu sebenarnya apa sih terjadi. Kalau pemerasan itu kan kalau ada dugaan pemerasan, berarti kan harus ada alat bukti. Buktinya di mana proses alat bukti itu diberikan? Kalau memang ada pemerasan, kan muncullah foto di GOR itu ya. Nah, mungkin karena itu tempat umum, ya mungkin pertemuan itu sifatnya hanya formil mungkin saja, tidak selayaknya kayak direncanain. Tapi kan foto itu mempunyai makna, maknanya banyak sekali. Nah, itu lagi nanti bisa dibuktikan dalam proses hukum yang di kepolisian. Nah, sampai hari ini kita belum dapat. Tapi gini, sebagai wakil ketua Komisi 3 juga ya, maksudnya yang membidangi hukum, melihat proporsi KPK, di situ ada ketua dan juga kemudian ada orang yang juga dianggap sedang berperkara, di situ bertemu, itu kan dianggap melanggar kode etik seharusnya. Seharusnya Dewas bertindak, tapi sampai sekarang juga diam-diam aja. Kalau Anda posisinya sebagai wakil ketua Komisi 3 gimana? Atas pengakuan Pak Firly kan bahwa pertemuan itu di mana Pak SCL belum berperkara. Nah, pengakuan itu kan akhirnya bisa dijelaskan nanti pada saat penyelidikan di kepolisian. Apakah itu
foto setelah berperkara atau tidak. Nah, kita pihak luar ini menunggu posisinya sampai di mana penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan akhirnya bagaimana dan apa. Ini kan masyarakat nunggu, kita aja nunggu gini. Sampai di mana ini? Apakah ini sebagai dugaan pemerasan benar atau hanya isu? Kan gitu belum tahu nih. Dan belum ada laporan bahkan ke internal Nasdem soal itu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Pak Surya kemudian sempat menyatakan gini, kita harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Baik itu Bang Plate, baik itu Pak SYL, sampai sekarang masih punya KTA-nya Nasdem. Masih belum dipecat sama Nasdem. Kenapa begitu? Itu kan kebijakan ketua umum ya. Dalam hal ini menganggap bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para kadernya mungkin masih menjadikan bahwa lah dia masih kader gue. Ya udah nanti aja, biarkan itu keputusan gue. Itu kan semua keputusan ketua umum. Bukan keputusan kita-kita, tapi ketua umum lah yang memutuskan dipecat atau tidak. 3 menteri terbaik Nasdem, sisanya 1, Bu Siti Nurbaya. 2 sudah out. Anda melihatnya ini upaya untuk mendepak Nasdem dari kabinet nggak? Itu kan secara politis ya. Ngelihat bahwa pelan-pelan kayak semacam premannya digerus lah. Tapi Pak Surya tetap pada pendiriannya bahwa mendukung presiden sampai masa akhir jabatan beliau sebagai presiden 2024. Sekalipun menterinya semua nggak ada. Meskipun habis? Meskipun habis. Kenapa bisa kecuali, gitu? Kecuali presiden sendiri yang mengumumkan Nasdem keluar dari koalisi. Ya ngusirlah secara langsung. Kalau itu memungkinkan kita keluar dari pemerintahan. Tapi kalau presiden tidak pernah berucap bahwa Nasdem keluar dari pemerintahan, Pak Surya tetap solid mendukung Pak Presiden, sekalipun menterinya nggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Nggak ngerti, karena ketua umum saya ini unique person sebagai ketua umum, selama komitmen bersalaman tangan tetap teguh, kalau ada hal-hal di jalan kepleset lah menterinya, selama Presiden tidak mengucapkan Nasdem keluar dari koalisi secara langsung dari Pak Presiden, maka Pak Surya menganggap bahwa tidak ada problem apapun dengan pemerintahan. Tapi kalau Anda melihatnya, ini murni kasus hukum atau ini politisasi hukum? Kalau ngomong fakta hukumnya ada, maka ini murni penegakan hukum. Kita nggak bisa bilang politisasi lah atau dipolitisasi lah, nggak. Kalau fakta hukum tindak pidananya ada, maka ini fakta hukum. Oke, ini menurut Anda ini adalah fakta hukum, bukan politisasi hukum, meskipun orang-orang berpikiran apakah mungkin ini ada urusannya ketika Nasdem adalah partai pertama yang mendukung Anies Baswedan kala itu sehingga membuat Pak Jokowi kurang berkenan? Ya, kan akhirnya Pak Jokowi menyampaikan itu secara terbuka. Ada 3 calon, ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Dan itu fakta bahwa bukan ketidaksukaan atau mungkin tidak welcome dengan seorang Anies Baswedan. Toh akhirnya alhamdulillah sekarang Pak Presiden mengakui ada 3 calon di sini sekarang. Dan calon pertama kita lah yang memiliki cawapres. Oke. Kalau soal pencekalan SYL yang nggak boleh ke luar negeri, keluarga-keluarganya juga dicekal begitu. Sampai kemudian sebelumnya Pak Surya juga sempat meminta Pak Mentan untuk mundur. Ini memang upaya untuk, kalau Anda melihat Pak Surya untuk melindungi Partai Nasdem dari kemudian asumsi jangan sampai kemudian orang berpikiran nanti ada upaya kabur dan sebagainya. Enggak, Pak Surya minta yang bersangkutan mundur karena yang bersangkutan sendiri sebenarnya yang minta mundur. Oh gitu. Iya. Walaupun kan banyak di luaran bahwa Pak Surya minta mundur. Tapi ini upaya Pak SYL sendiri agar partainya tidak kena imbasnya. Dan terkait dengan cekal yang dilakukan oleh KPK, mungkin ada indikasi pidana terkait dengan keluarganya. Tapi kan pencekalan bukan berarti ada tindak pidana. Tapi pencekalan itu upaya untuk agar mereka-mereka yang dianggap dugaan ada tindak pidana untuk tidak keluar dari areal Indonesia. Untuk lebih gampang kalau diperiksa, gampang dipanggil.
kan bisa dikatakan gini, ini dua kader terbaiknya Nasdem yang kesandung kasus korupsi. Mungkin secara nggak langsung akan jadi pukulan bagi Pak Surya. Tapi kemudian apakah jadi berlanjut sampai kemudian Nasdem juga menawarkan bantuan hukum terhadap keduanya dan juga soal perlindungan akan seperti apa? Untuk saat ini bantuan hukum belum ya, karena Pak SL sendiri udah punya lawyer. Pak Febri ya? Nah, Pak Febri dan satu lagi ada seseorang ya, saya lupa namanya. Tapi untuk bantuan hukum dari partai belum. Belum. Oke. Kalau soal Anda lagi sebagai anggota Komisi 3, kabarnya DPR mau manggil KPK Ya, terkait kasus ini. kan sekarang lagi reses nih. Masuk lagi tanggal 1 November. Biasa masa sidang nanti setelah masa reses, biasanya kita panggil mitra kerja semua. Mitra kerja kita panggil sekaligus memanggil KPK terkait dengan rapat kerja bersama, yaitu dengan kinerjanya dan bertanya tentang apa yang terjadi saat ini. Jadi nanti masih lama nih, tanggal 1 baru. Pak Firly akan dipanggil secara khusus? KPK ya, bukan Pak Firly ya. KPK yang akan kita panggil, rapat kerja seperti biasa, dan sekaligus bertanya tentang apa yang terjadi sekarang ini. Oke. Kalau dikatakan gini, ini akan menjadi satu kasus yang cukup besar karena nggak cuma soal pertaruhan bagaimana kasus ini dibuka terang benderang di KPK, tapi juga di kepolisian. Anda melihat kasus ini akan menjadi satu bola liar yang akan jadi semakin besar kemana-mana atau gimana? Ini kalau masalah besar atau enggak kan tergantung prosesnya. Kita berharap jangan sampai besar lah. Dan tidak berharap lebih dari situasional. Kalau akhirnya besar kan yang rugi adalah pemerintahan. Nah, bagaimana cara penengahan dalam kondisi ini yang bisa menengahi dalam kondisi sedangkan dugaan tindak pidana yang dilakukan mungkin belum dikategorikan benar atau juga dikategorikan tidak. Kita sambil menunggu proses dari kepolisian dan KPK fokus tetap pada perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pak SL. Jadi sama-sama berjalan dengan institusinya masing-masing. KPK berjalan, polisi berjalan. Nah, sekarang ini bagaimana publik menunggu dari hasil-hasil perkara, dugaan perkara yang dilakukan oleh masing-masing institusi. Baik dari kepolisian menerima pelaporan dari seseorang, ataupun KPK yang sedang menyelidiki dengan tindak pidana yang dilakukan Pak SL. Tapi gimana kalau Anda melihat kasus ini, apakah kemudian akan dibuka secara terang benderang oleh pihak kepolisian maupun juga di KPK? Karena kan kalau kita lihat di kepolisian pun melibatkan Kapolrestabes Semarang di situ, yang juga kemudian dianggap sebagai ponakannya dari Pak SL. Jadi artinya istrinya? Iya, istrinya, suami dari istrinya ponakannya. Akan jadi menyeret terlalu banyak pihak nggak kasus ini? Bagus, ini harus terbuka ya. Kalau sidang Sambo aja bisa terbuka untuk umum, kenapa enggak perkara ini? Karena ini melibatkan publik, melihat secara langsung, terbuka aja. Transparansi itu penting. Karena jangan sampai ada udang di balik bakwan. Ya udah terbuka aja. Why not? Nggak ada yang mesti ditutup-tutupin. Jadi Anda merasa kalaupun memang bahasanya gini, kalau memang ada politisasi akan kelihatan, kalau nggak ada akan kelihatan, betul murni hukum akan ketahuan atau enggak gitu kira-kira. Kira-kira kayak begitu. Nanti yang menilai masyarakat, bukan kita-kita yang menyampaikan bahwa ini politisasi. Wah, tindak pidananya ada. Gimana politisasi? Tapi kalau keterbukaan secara terbuka-bukanya proses ini, senang kita. Oke. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga, amin, pasangan yang didukung oleh Nasdem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar. Pasti ada. Tetapi sejauh mana pengaruh ini? Ketika masyarakat yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan, upaya-upaya
membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya yakin salah-salah bukan memberikan efek yang negatif. Insya Allah barangkali justru akan mendapatkan sesuatu. Empati barangkali kalau memang dilihat pendekatannya ini secara terus terang, terbuka, di mana salahnya, dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini harus saya katakan, kita berikan kesempatan dan penghormatan kita kepada aparat penegak hukum yang akan berproses nantinya mungkin kepada pengadilan hingga menjadi suatu hukuman tetap. Apakah itu bebas, apakah itu mendapatkan hukuman, semuanya kita hargai. Anda sendiri melihatnya gitu nggak? Tergerus pasti, tapi nggak terlalu. Minimal ada waktu 5 bulan, mudah-mudahan masyarakat Indonesia tidak melihat pada perkara yang sedang lagi ramai ini. Kan kalau udah pemilu kan orang konsen gimana caranya nyoblos dan siapa yang akan dipilih gitu. Konsen masyarakat cuma itu. Tidak melihat bahwa wah ini partainya karena berperkara ini. Enggak. Jadi menurut Anda itu nggak akan berpengaruh terhadap... Enggak berpengaruh besar. Oke. Kalau terhadap koalisi perubahan yang kemudian melihat di situ ada posisi Anies, kan bagaimanapun Nasdem itu adalah partai pertama yang mendeklarasikan Anies. Jadi kalau melihat Anies itu meskipun dia tidak terafiliasi ke partai manapun, pasti ngelihatnya representasinya ke Nasdem. Gejolak yang ada di internal Nasdem ini kemudian melihat akan mempengaruhi respon masyarakat nggak di safari-safari politiknya Pak Anies? Kalau dilihat sekarang ya beberapa kali Anies Imin jalan, contoh kemarin ke Makassar, ke Bandung, walaupun di Bandung ada larangan tiba-tiba mendadak tempat yang harusnya sudah oke tiba-tiba dibatalin gitu ya. Tapi antusiasme masyarakat itu sepertinya biasa aja dan mereka happy dengan orang yang hadir di situ dan melihat langsung dan keramaiannya begitu membludak gitu. Nah itu antusiasme yang tidak berpengaruh pada perkara-perkara yang kelihatan di TV. Orang kadang bingung ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih, jadi antusiasme orang dengan melihat calon-calon baru biasanya mereka lebih memilih orang baru daripada orang lama gitu. Oke. Kasus yang terjadi pada partai Anda dan di mana juga di saat yang sama ini masuk ke tahun politik, Anda juga akan kembali maju lagi, nyalek lagi di dapil, katakanlah dapil neraka itu, Jakarta 3 yang kemudian pesaing-pesaingnya agak lumayan heboh di sana. Ini bikin Anda cemas nggak sih? Enggak. Mungkin yang lain yang cemas. Kenapa gitu? Cemas karena saya. Tapi kalau Anda nggak ya? Enggak. Anda nggak ngerasa kemudian kasus ini akan mempengaruhi para pemilih Anda di dapil Anda nanti? Nggak akan ngerasa. Gimana? Ini pengalaman ya cerita bahwa 2013 pertama kali saya masuk nyalek, ya survei aja kagak ada. Nasdem gagal lolos, calegnya apalagi. Tapi saya berhasil lolos di situ dan di periode kedua dengan konsep kampanye yang agak sulit karena bersamaan dengan Pilpres dan bekerja dengan sebaik mungkin menjadi politisi yang agak ekstrim, melakukan satu pembelaan kepada keadilan misalnya, dan alhamdulillah berhasil. Bukan kepedean, tapi ini fakta bahwa dapil 3 punya duit aja belum tentu lolos. Kalau nggak punya duit, makin nggak lolos. Nah, itu peribahasa di dapil 3. Makanya kalau dibilang dapil neraka, itulah faktornya. Punya duit aja belum tentu lolos. Bagaimana nggak punya duit? Tapi Anda punya popularitas yang luar biasa. Anda punya jumlah followers yang nggak main-main. Bahkan selebgram aja bisa dibilang kalah sama Anda nih, Bang Saroni. Dan kemudian kan salah satu, kalau kita memperhatikan media sosial, ada satu kasus hukum, dikit-dikit mention Anda, kalau nggak mentionnya Hotman Paris. Minta bantuan kedua orang itulah paling nggak. Ini memang bagian dari strategi marketing Anda sebagai politisi yang lagi mau nyalek lagi, atau memang ya itu bagian dari tanggung jawab dan tugas Anda sebagai anggota DPR? Enggak lah, kan saya bikin begituan dari 2 tahun terakhir. Bukan berarti pada saat mau kampanye, enggak. Saya ngalir aja.
Saya nggak punya konsultan hukum terkait dengan branding. Saya tidak punya orang yang harus memastikan bahwa ini butuh keadilan. Yang saya punya adalah masyarakat yang langsung mend-DM saya secara langsung untuk meminta keadilan, itu benar. Tapi kalau konsultan, nggak ada saya. Tapi kalau dikit-dikit orang ada berperkara nyolek Bang Sahroni, nyolek Bang Sahroni, ini itu nggak ribet ya? Enggak. Jadi perkara yang kiranya butuh dukungan kepada publik, no viral, no justice, itu benar. Jangan salah. Benar ya? Jadi harus viral dulu? Harus viral dulu. Ini contoh yang kemarin anak anggota DPR yang sampai mukulin pacarnya. Itu bayangin dong. Awalnya polsek di daerah Surabaya, entah apa namanya tuh ya, salah satu polsek, meninggal dikarenakan sakit lambung. Kan gila itu. Saya protes ke Mabes. Gimana lu bisa bilang orang meninggal gara-gara lambung, tapi video yang beredar itu adalah orang yang disiksa. Nah, dari situlah saya posting tuh. Oke. Dari situlah saya langsung komunikasi dengan Kapolres. Maka itu dalam waktu singkat 1x24 jam si pelaku langsung ditahan. Kalau itu nggak ada urusan sama dapil Anda ya? Nggak ada urusan. Itu Surabaya, jauh banget gitu. Tapi saya fokus gimana fungsi kerja saya bisa bermanfaat bagi orang banyak di Indonesia. Mau dimanapun saya bekerja untuk memberikan rasa keadilan yang mereka butuh. Untuk saya akan lakuin itu dan saya nggak perlu kontak lebih dalam. Saya cuma ngetek aja kepada pihak terkait. Misalnya dengan kepolisian, saya ngetek aja ke Kapolri. Itu tim media sosialnya Kapolri. Itu secara langsung mentionan itu langsung ditindaklanjuti. Ya itulah yang hebat. Anda. Yang mentionnya Wakil Ketua Komisi 3. Bisa manggil Kapolri ke DPR. Nah, jadi gini. Jadi gini. Jadi saya sampaikan sama Pak Kapolri langsung bahwa bila mana saya sudah mention, tolong anggota segera selesaikan tugas tanggung jawabnya. Kenapa? Karena kalau tidak membuat jadi viral, kalau benar dalam kondisinya nggak apa-apa. Tapi kalau salah diperlakukan orang tidak menerima keadilan, itu sirna banget, sayang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang polisi responsibilitasnya kuat. Ya itu tadi. Pokoknya kalau saya udah mention yang tragis dan butuh perhatian publik untuk mengawasinya, polisi the best. Menegakkan keadilan itu jadi misi Anda kah? Sangat. Kenapa gitu? Ya karena dulu kan saya ini gembel, butuh keadilan juga. Tidak semua orang mendapatkan keadilan. Kenapa enggak sekarang saya punya kuasa dan masyarakat bisa memanfaatkan saya untuk melakukan permintaan keadilan melalui Sahroni. Udah, bisa jalan aja. Lagi-lagi tanpa satu rupiah pun. Itu nggak bikin Anda ribet? Enggak. Kerjaan Anda sebagai anggota Dewan kan nggak sedikit. Yes, anggota Dewan kan kerjanya seminggu 3 kali rapat. Ya ini kan 24 jam. Permintaan segala macam dengan suasana keadilan dan butuh viral. Kenapa? Karena no viral, no justice. Nah, itu dia, popularitas yang terlalu besar itu kan kadang jadi pisau bermata dua ya. Bisa kemudian itu menguntungkan Anda, bisa juga itu kalau nggak hati-hati mencelakai Anda. Anda ngerasa gitu nggak? Pasti, tapi itu resiko. Tidak semua harus kita terima dengan narasi yang selalu positif. Pasti ada negatif ya. Dan semua orang yang nggak suka dengan saya, pasti. Dia kan menunggu Sahroni salah nih. Keplesetnya apa nih? Nah, dengan itulah kita harus tetap menjaga bahwa jangan melakukan semena-mena. Yang penting saya melakukan di mana orang butuh keadilan, disitulah saya hadir. Oke, Anda kan bisa dikatakan dulu orang yang, mohon maaf nih, orang yang tidak berada sampai kemudian orang yang berdaya begitu. Tapi orang juga kan bilang gini, iya no viral, no justice. Tapi no money juga no justice. Gimana tuh Anda melihat itu? Oh, itulah buktinya. Kalau viral, nggak ada no money. Selesai dengan seksama. Tapi kalau no justice, pasti ada maninya. Nah itu republik kita. Dan itu harus kita akui.
di mana perlakuan terkait dengan apa yang dilakukan untuk pembenaran, walaupun dia salah, money talk. Tapi kalau viral di ruang publik, no money. Tapi Pasti dapat popularitas justice. itu membantu Anda nggak untuk kemudian menjadi semakin populer, kemudian menarik perhatian masyarakat di dapil Anda gitu? Menjadi populer sebenarnya orang mana sih yang nggak seneng? Tapi menjadi populer menjadi sulit, ruangnya jadi kecil. Orang pasti memperhatikan. Tapi saya prinsipnya perjalanan dalam sekarang ini, bagaimana caranya orang memanfaatkan saya untuk mencari keadilan. Popularitas saya nggak pikirin, mau naik syukur, nggak juga apa-apa. Yang penting saya kerja ikhlas aja. Jadi nggak ada hal terkait dengan mencari-cari gitu, nggak ada. Saya nggak. Di partai juga saya nggak ambisi dan gila jabatan, nggak. Saya nggak. Anda nggak cuma dikenal sebagai seorang politisi, tapi juga lebih ke seorang selebgram, bahkan orang yang kemudian dianggap populer di media sosial. Kalau dikatakan bicara modal untuk kampanye, artinya ini sangat meminimalisir modal Anda. Oh sangat. Tapi bukan berarti gini ya, ini yang salahnya kebanyakan politisi yang merasa udah terkenal, tapi dia mengurangi upaya untuk memperkenalkan di level bawah. Kalau saya enggak, tetap. Jadi jalan aja, walaupun tetap populer, tetap merakyatnya wajib, jangan dihilangin. Jadi tetap aja jalan normal, nggak ada untang udah terkenal ini, jangan, salah. Nggak balik ke dapil itu salah ya? Salah. Problem utama dapil Anda tuh kira-kira apa? Banyak problemnya sih kalau di Jakarta, nggak terlalu kayak di daerah ya. Daerah kan butuh pendidikan yang cukup. Tapi Jakarta orang berpendidikan semua. Banyakan ya butuh perhatian. Perhatian apa? Kalau udah di pelosok daerah Jakarta Barat tuh di ujung kayak semacam kayak air bersih. Terus jalanan yang perlu yang memang perlu pengaspalan. Terus bagaimana mereka dapat perhatian dari pemerintah daerah. Ya dorongan-dorongan itu yang kiranya mereka menyampaikan aspirasi, dan kita upaya pada orang-orang yang memang kita bisa komunikasi untuk memperhatikan lebih di tempat saya biasanya untuk ke dapil biasanya gitu. Bang gini, dari 2013 benar ya Bang? Start jadi anggota dewan sampai 2023 mau masuk 2024. Orang pertanyaan gini, gila udah selama itu. Perubahan apa yang dibawa Ahmad Saroni? Banyak. Kalau yang ekstrimnya adalah sejarah membuat satu event internasional Formula E. Yang semua orang takut untuk bertanggung jawab. Sahroni hadir di situ untuk melakukan satu sejarah bahwa Republik kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Walaupun daya politiknya begitu besar, tapi saya karena ikhlas jalanin dan alhamdulillah berhasil. Itu contoh yang simpel, yang daya upaya semua mata memandang politik menjatuhkan dengan segala cara. Seorang Sahroni siapa sih? Bukan siapa-siapa. Tapi karena saya melakukan dengan ikhlas, saya berhadapan dengan para dewa-dewa politik di negeri ini, ya karena saya junjungannya karena negara aja. Saya bukan karena diperintah seorang Surya Paloh misalnya. Enggak, prinsipnya bahwa, Roni kau bantuin itu. Bagaimana caranya itu berhasil. Itu pesannya Pak Surya. Ini maju lagi, apa kemudian target utama paling enggak ketika nanti Anda terpilih? Ya itu nanti masalah setelah terpilih kembali di periode ketiga, jabatannya adalah langsung pada ketua umum yang perintahin. Mau jadi apa aja. Kita nggak bisa bilang, Ketum, boleh nggak saya ini? Nggak bisa tuh. Tapi ngapain nyalek? Katanya Anda mau maju DKI 1. Siapa bilang? Enggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Wong saya majunya mau jadi presiden. Oh iya benar. Tapi karena udah ditunjuknya Anies, ya udahlah saya nunggu aja 2029. Nggak ada, saya kepengen gubernur, nggak ada. Enggak ya? Nggak ada. Oke, sekarang saya mau masuk ke pertanyaan cepat. Kalau Anda kembali menang ke Senayan, semangat apa yang ingin Anda tawarkan?
semangat untuk bisa berbagi dan mendapatkan manfaat buat mereka-mereka yang butuh keadilan. Oke, sebutkan kebutuhan masyarakat Indonesia 5 tahun ke depan, 3 poin. Sembako murah, pendidikan gratis, dan pelayanan publik harus menjadi prioritas untuk masyarakat yang kurang mampu. Oke, Ahmad Saroni adalah sosok yang Terbaik, Surya Paloh adalah sosok yang Ketua Umum paling hebat, Anies Baswedan adalah sosok yang Presiden 2024. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah sosok yang Nasionalis yang luar biasa juga dua-duanya. Oke, terima kasih Ahmad Terima Saroni kasih. sudah bergabung di Live Online. Terima kasih. Itu dia tadi obrolan saya bersama Ahmad Saroni. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Living on point.